Oke, Putri, silakan duduk Putri. Terima kasih Putri sudah mau datang ya memenuhi undangan Ibu untuk datang ke ruangan BK. Sebelumnya Ibu ingin tahu bagaimana kabar Putri? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Gimana keadaan keluarga? Sehat juga. Sehat juga. Bapak sehat? Iya. Adik kabarnya? Sehat. Sehat. Ibu senang sekali ya mendengar kabar keluarga Putri semuanya sehat ya. Nah, Ibu ingin tahu. Ibu ingin tanya, kenapa Ibu manggil Putri ke sini? Apa Putri tahu? Tidak, Bu. Apakah Putri ada salah? Oh, tidak Putri tidak ada yang salah, tapi Ibu perlu mengadakan konseling dengan Putri. Sebelumnya Ibu ingin tahu apa Putri pernah mengikuti konseling? Tidak, Bu. Baik, kalau begitu Ibu akan jelaskan dulu ya apa itu konseling. Konseling adalah suatu pemberian bantuan dari seorang konselor kepada konseli. Konselor itu Ibu, konselingnya itu adalah Putri. Jadi pemberian bantuan untuk konseli ya dapat dia memecahkan masalah yang dihadapi. Jelas ya? Jelas, Bu. Nah, dalam konseling itu ada beberapa asas yang harus kita ikuti atau patuhi. Antara lain ada asas kerahasiaan, kemudian ada asas keterbukaan. Asas kerahasiaan adalah nanti apapun yang Putri sampaikan dalam konseling ini hanya kita berdua yang tahu dan tidak akan sampai kemana-mana. Itu asas kerahasiaan. Yang kedua, asas keterbukaan. Keterbukaan artinya Putri harus terbuka menyampaikan ya seluruh masalah yang Putri alami, apa yang Putri rasakan. Putri harus bicarakan semuanya pada Ibu. Jelas ya? Jelas, Bu. Jadi Putri sudah siap untuk ikuti konseling ini? Siap, Bu. Baik Putri, sebelum kita memulai konseling ini sebaiknya kita berdoa dulu ya. Biar di dalam konseling ini kita diberi kelancaran dan tidak ada hambatan ya. Untuk berdoa ini Ibu yang pimpin dan menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Begini Putri, ini ada laporan ya Putri ya, ada laporan dan sudah Ibu catat loh. Ada laporan dari beberapa guru mata pelajaran, katanya Putri ini di dalam kelas itu kurang semangat dalam belajar, tidak fokus. Dan kadang-kadang kalau guru memberi pertanyaan itu katanya Putri itu bengong, diam, tidak bisa menjawab. Apa benar seperti itu Putri? Benar, Bu. Berarti benar ya, kalau guru itu mengasih pertanyaan itu Putri diam tidak bisa menjawab. Jadi Putri itu kurang maksimal dalam pelajaran ya. Iya, Bu. Ibu ingin tahu lagi. Nah, apa sih yang menyebabkan Putri seperti itu? Karena Ibu yang tahu itu Putri itu sebenarnya tidak seperti itu. Apa yang menyebabkan Putri seperti itu? Kadang Bu, setiap guru memberi pertanyaan, Putri selalu gugup dan takut. Jadi Putri kalau dikasih pertanyaan sama gurunya itu Putri gugup dan takut ya? Iya, Bu. Jadi Putri gugup dan takut itu karena apa? Karena Putri kurang menyukai pelajaran atau bagaimana? Tidak, Bu. Putri menyukai semua pelajaran dan rajin belajar. Oh begitu ya, Putri menyukai semua pelajaran dan rajin belajar ya. Jadi sebenarnya itu kalau Ibu jelaskan lagi, sebenarnya Putri kan mampu menjawab pertanyaan dari guru itu ya. Iya, Bu. Saya takut, Bu, jawaban saya salah dan takut ditertawakan oleh teman-teman. Oh jadi Putri sudah merasa takut jawabannya salah dan takut ditertawakan oleh teman-teman, begitu Putri? Iya, Bu. Nah, apa Putri pernah mengalami seperti itu? Putri menjawab pertanyaan, kemudian gurunya marah dan teman-temannya tertawa begitu? Tidak, Bu, tidak dimarahin. Oh, jadi tidak pernah seperti itu ya? Iya, Bu. Gurunya tidak marah jika Putri menjawab dan teman-teman juga tidak tertawa ya. Baik, Ibu ingin tahu sekarang ini, apa Putri sebelumnya pernah menjawab pertanyaan dari guru? Pernah, Bu. Pernah? Pernah. Nah, kemudian apa pada saat itu Putri dimarahi atau teman-temannya tertawa? Tidak, Bu. Tidak. Berarti kalau dapat Ibu katakan bahwa di sini tuh Putri yang mengalami pemikiran seperti itu ya, berpikir negatif bahwa jika saya menjawab pertanyaan ini saya akan dimarahi oleh guru dan juga teman-teman akan tertawa. Betul seperti itu Putri? Iya, Bu.
Berarti di sini dapat Ibu simpulkan bahwa Putri itu kurang percaya diri karena memiliki pemikiran yang salah, atau yang kita katakan pemikiran yang salah itu adalah pemikiran yang irasional. Jelas Putri ya? Jelas Bu. Bu, kok saya jadi bingung ya yang Ibu bilang tadi pemikiran irasional. Apa itu Bu? Ya. Baik Putri, pemikiran yang irasional itu adalah pemikiran yang salah atau selalu yang berpikir negatif. Nah, kalau Putri terus berpikir irasional atau berpikir negatif, itu nanti akan menghambat kemajuan Putri di dalam pembelajaran. Jadi Ibu harapkan di sini Putri bisa menghilangkan pemikiran yang irasional itu. Jelas ya Putri? Jelas Bu. Jadi di sini itu Putri kurang percaya diri ya. Putri kurang percaya diri dengan kemampuan yang Putri miliki. Kalau Putri percaya diri, pasti Putri bisa menjawab pertanyaan itu tanpa takut dengan guru ya. Iya Bu. Kalau Ibu boleh tahu bagaimana sih perasaan Putri pada saat guru itu, Putri tolong jawab nomor 2 pertanyaan ini. Bagaimana perasaan Putri pada saat itu? Saya takut Bu, takut jawaban saya salah. Bagaimana Bu caranya biar Putri tidak berpikiran irasional? Oh, jadi Putri ingin tidak memiliki pikiran irasional ya? Iya Bu. Karena Putri juga ingin aktif di kelas ya. Putri ingin bisa menjawab pertanyaan guru, bisa ya, bagus ya Putri. Putri ingin aktif dalam kelas, ingin bisa menjawab pertanyaan dari guru. Bagus sekali Putri sudah punya keinginan seperti itu, ingin merubah sikapnya Putri. Oh, tadi Putri juga ingin mengatakan ingin merubah pikiran irasionalnya ya? Iya Bu. Sebelum Ibu ngasih solusi, apa Putri punya solusi untuk menyelesaikan masalahnya Putri? Tidak punya Bu. Ya. Apa sebelumnya pernah enggak punya keinginan merubah sikapnya Putri? Kebiasaan Putri atau Putri mengatakan saya harus berubah, saya harus bisa apa? Pernah punya pemikiran seperti itu? Tidak Bu. Nah, kalau begitu Ibu akan ngasih bantu solusinya untuk menghilangkan sikap atau pemikiran irasionalnya Putri ya. Iya Bu. Nah, ini Putri, ini sekarang ada kertas. Ada teknik yang mau Ibu ajarkan sama Putri. Namanya itu tekniknya itu self talk. Pernah Putri dengar? Tidak Bu. Baik. Self talk itu artinya berbicara pada diri sendiri. Ya, self talk itu berbicara pada diri sendiri. Apa Putri pernah bicara sama diri sendiri? Pernah Bu. Pernah. Nah, sekarang di self talk ini ada self talk yang negatif dan self talk positif. Ibu ingin Putri menulis dulu di self talk negatif apa yang Putri rasakan ya, buat nanti silakan ditulis self talk negatif dulu. Sudah Bu. Sudah ya, Bapak Ibu lihat ya. Sudah Bu. Baik Putri, coba sekarang Putri bacakan dengan suara lantang. Self talk negatif, baca aja. Self talk negatif.
Saya merasa takut dan gugup. Saya merasa takut jika jawaban saya salah. Saya merasa takut jika saya ditertawakan oleh teman. Bagus Putri, tadi Putri sudah menulis self talk negatif. Nah, dari self talk negatif ini Ibu ingin Putri merubah menjadi self talk positif ya. Misalnya dari gugup menjadi gimana? Ya bisa menjawab ya. Silakan tulis sekarang self talk positifnya. Sudah, Bu. Lihat ya. Saya ingin seperti teman, tidak takut mengguru. Saya ingin menjadi diri saya. Bagus. Sekarang suarakan dengan lantang self talk positif ini. Self talk positif. Saya ingin seperti teman-teman yang tidak takut dan gugup. Saya ingin percaya diri. Saya ingin menjadi diri sendiri. Ya. Sudah, Bu. Bagus Putri. Nah Putri, jika Putri terus sudah berkata self talk tentang positif, niscaya nanti pemikiran juga akan mengikuti ya, dari yang irasional menjadi rasional. Nanti dengan terus Putri berkata yang positif, nanti jelas positif juga hasilnya. Kalau di pikiran Putri bilang saya tidak bisa, saya tidak mampu, nanti akan begitu juga terjadi. Makanya harus dilawan itu Putri ya, dilawan dengan cara berpikir yang positif ya. Saya mampu untuk menjawabnya. Saya bisa kalau disuruh menjawab pertanyaan guru. Jelas ya Putri ya? Jelas, Bu. Sekarang untuk menambah pemahaman tentang self talk, Ibu akan putar video mengenai manfaat dari self talk itu sendiri ya. Kita saksikan bersama-sama ya Putri. Iya, Bu. Baik Putri, mari kita saksikan tayangan video ini ya. Pernah nggak sih kamu merasa ingin bercerita tapi nggak tahu mau cerita sama siapa? Nah, kenapa kamu nggak self talk aja? Ada manfaat yang bisa kamu dapat loh dengan melakukan self talk secara rutin. Ini dia manfaatnya. Self talk itu apa sih, Gen? Self talk adalah kegiatan berdialog dengan diri sendiri menggunakan inner voice atau suara di dalam hati yang dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar dengan mengungkapkan pikiran ataupun pertanyaan. Nah, pemikiran ini biasanya kamu ucapkan dalam hati atau disuarakan secara lantang, sehingga menjadi sugesti bagi diri sendiri. Karena efek dari self-talk ini besar, kamu harus hati-hati ya dalam berucap. Karena self-talk sendiri ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Self-talk negatif ini adalah bentuk menjatuhkan diri sendiri, yang pada akhirnya membuat kita jadi pesimis dan malah menurunkan kualitas kesehatan mental. Contohnya seperti ini. Aku udah coba, aku gagal. Aku main gagal sih. Sebaliknya, kamu bukan kata-kata negatif. Self-talk yang positif. Seperti, aku udah coba. Udah gak apa-apa. Aku harus berusaha jadi lebih baik lagi. Semangat. Dan jangan ragu buat mengulangi kata-kata positif tadi, karena itu ngaruh banget untuk meyakinkan diri kamu sendiri. Banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan dengan melakukan self-talk positif secara rutin. Yang pertama adalah kamu bisa merefleksi
kamu akan dimudahkan saat mengambil keputusan. Bertanya pendapat teman saat mengambil keputusan memang salah satu hal yang baik. Tapi salah-salah kamu justru melakukannya dan batal mengambil keputusan. Karena kamulah satu-satunya orang yang paling mengerti apa yang kamu mau. Mulai sekarang, kamu bisa belajar ambil keputusan tanpa intervensi dari orang lain. Manfaat yang selanjutnya, kamu bisa jadi teman terbaik sendiri. Kalian setuju nggak sih kalau mencari teman itu juga cocok-cocokan? Apalagi untuk teman berbagi cerita dan keluh kesah. Kadang ada topik yang memang sulit untuk diungkapkan meskipun kepada sahabat atau keluarga sendiri. Siapa lagi teman curhat yang tersisa? Tentu saja diri kamu sendiri dong. Yang keempat, sugesti yang baik dengan ilustrasi. Saat menghadapi sebuah masalah, pastinya kamu membutuhkan dukungan, baik secara fisik maupun psikis. Dukungan paling dekat yang bisa kamu raih adalah dukungan dari dalam diri kamu sendiri. Nah, dengan begitu, stres yang tadinya negatif dapat diubah menjadi eustress atau stres yang baik. Manfaat self-talk yang terakhir adalah self-care. Self-care sering banget nih diidentikan dengan sesuatu yang mahal. Padahal kamu juga bisa melakukannya cukup self-care dengan self-talk. Berbicara dengan diri sendiri akan membantu kamu lebih mengenal siapa kamu sebenarnya, apa yang kamu mau capai, dan apa yang membuat diri kamu bahagia. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu self-talk serta manfaat yang bisa dihasilkan. Mulai sekarang, kamu bisa mempraktikkan self-talk untuk memelihara kesehatan mental. Dan jangan lupa untuk tetap kasih komentar dan lihat video-video kreatif media lainnya. Ya. Nah Putri, setelah nonton video self-talk tadi itu, pesan apa yang Putri dapatkan? Jika saya terus berpikiran positif, maka saya akan mengurangi pemikiran irasional saya, Bu. Bagus sekali Putri, kalau sudah memiliki pikiran itu, jika terus Putri berpikir positif, itu akan mengurangi pikiran irasional Putri. Itu akan mensugesti diri Putri untuk terus berpikir positif. Jadi Putri itu harus bisa mengembangkan pikiran yang rasional ya, tidak lagi pemikiran yang irasional. Jelas ya Putri? Bisa, Bu. Nah bisa. Nah Ibu harap dari yang Ibu sampaikan tadi tentang teknik self-talk, kemudian dari video itu Ibu harap Putri dapat mengembangkan self-talk positif. Bisa ya Putri? Bisa, Bu. Baik Putri, karena tadi Putri sudah bisa berusaha mengembangkan self-talk positif, sekarang Ibu mau tahu rencana kedepannya Putri. Ibu sudah mengetahui permasalahan Putri, kemudian sudah memberikan solusi pada Putri bagaimana jalan keluar dari permasalahan Putri. Nah, Ibu ingin tahu sekarang rencana ke depan Putri setelah ini inginnya gimana Putri? Begini, Bu, Putri ingin berkata positif biar bisa percaya diri. Oh begitu ya, Putri ingin selalu berkata positif, kemudian bisa timbul percaya diri. Bagus sekali Putri, Ibu senang sekali mendengarnya. Berarti Putri itu sudah berani, sudah mau ya, sudah memiliki usaha untuk merubah diri dan untuk percaya diri. Betul Putri? Ya, Bu. Baik Putri, sekarang Ibu ingin mengevaluasi kegiatan konseling ini. Ibu ingin merefleksi sejauh mana Putri memahami kegiatan konseling ini. Ibu ingin Putri mengisi angket dan kuesioner yang Ibu bagikan sebentar. Silakan diisi Putri ya. Baik, Bu. Silakan Putri diisi dulu identitasnya, kemudian dijawab kuesioner pernyataan.
hasil angket tadi yang kamu isi, Ibu sudah tahu jawabannya, hasilnya baik. Berarti di sini Ibu dapat simpulkan bahwa Putri itu sudah mampu untuk merubah pemikiran irasionalnya Putri. Nah, sebelum Ibu akhiri kegiatan ini, Ibu ingin tahu sekarang perasaan apa yang Putri rasakan selama kegiatan konseling ini? Saya sudah merasa lega dan tidak takut lagi karena saya sudah percaya diri. Iya, bagus Putri. Tapi dari kegiatan ini berarti Putri sudah mampu ya merubah pemikiran irasionalnya menjadi rasional ya. Putri sudah bisa merubah, tapi harus berlatih terus ya. Harus berlatih terus ya setiap hari. Dan jika di saat-saat tertentu Putri masih bingung, masih ada pikiran negatif, Putri harus berubah cepat ke pikiran positif. Jelas ya Putri? Jelas. Ya. Baik Putri, untuk konseling individu hari ini cukup sekian. Untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya, Ibu ingin mengetahui sejauh mana nanti Putri bisa melaksanakan. Kita akan rencanakan pertemuan berikutnya. Bisa ya Putri? Bisa Bu. Baik Putri, karena kegiatan ini sudah selesai dan tidak ada lagi yang dibahas, maka kita akhiri kegiatan ini. Karena tadi mengawali dengan berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa ya. Berdoa kita menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik Putri, silakan Putri melanjutkan untuk belajar ke kelas kembali ya. Terima kasih Bu atas bimbingannya. Sama-sama Putri.